Halo Sobat Kasen, kita berjumpa lagi di channel Kasen Indonesia. Kali ini Kasen akan memberikan panduan mengenai cetak dengan printer barcode yang terbaru ya, yaitu Kasen E460. Nah, kita mencetak dengan label Blackmark ya, ukuran 32 x 18 dengan menggunakan ribbon wax. Nah, caranya bagaimana? Nah, ikuti terus di channel Kasen Indonesia. Oke. Pertama kita siapkan ya, kita menggunakan ini ribbon spindle, dipasang di ribbonnya, kemudian label Blackmark. Oke, nah kita buka printernya, nah kita buka cover untuk ribbonnya, kita masukkan ya. Nanti ribbon yang baru ada di bagian dalam sini, ribbon yang bekas ada di bagian atas ini. Nah kemudian pemasangannya nanti ini ya untuk angka 9. Nah, kemudian ini pemasangannya yang ada ini, nah pirnya ini atau spring nanti masuk di sebelah sini. Nah ini tidak bisa kebalik, kita pasang. Nah masukkan ke dalam core ribbonnya. Nah ini adalah yang gulungan tebal, adalah yang baru kita pasang. Oke, nah dimasukkan. Oke, tarik keluar searah. Nah masukkan yang sebelah sini dulu. Nah ini tinggal taruh. Kemudian kita luruskan agar tidak kusut. Nah, hingga terlihat ribbon bagian yang baru. Oke, untuk lebih amannya ini bisa kalian dorong ya hingga mengunci. Nah, sehingga tidak khawatir jatuh atau menutup secara nggak sengaja, sehingga kena tangan ataupun kena arloji yang membuat head bisa tergores. Oke, sekarang kita pasang untuk label Blackmark-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, bisa kita lihat di satu dulu ya. Nah, di sini ada sensor ya. Nah, di daerah sini ada sensor ini. Analoginya begini, kita sensornya ini adjustable, bisa digeser. Analoginya, nah misal pemasangan labelnya kan gini nanti ya. Ini yang pendek, kemudian panjang. Nah, kita sesuaikan dahulu di sensornya. Oke, kita buka dulu. Iya, untuk sensornya sendiri dia adjustable spindle ya, jadi tidak perlu spindle, cukup ini. Nah, bisa digeser, kita kunci. Nah, kalau kita masukkan, nah kira-kira sensornya ini mengenai Blackmark-nya. Kalau kena bagian yang putih, tentu akan terjadi hasil print lompat-lompat. Nah, kita pasang di tengah. Oh, sekian kena. Oke. Tadi posisinya sudah betul di sini. Biasanya untuk Blackmark ini kita pakai posisi yang kalau dari arah kalian sebelah kanan. Oke, kalau sudah kita pasang label yang sebenarnya. Oke, kita taruh. Nah, buka penguncinya agar dia bisa menengah. Oke. Nah, sekali lagi cover ribbonnya kita kunci agar tidak turun otomatis. Nah, tarik maju ke depan. Nah, kemudian dijepit oleh precisionnya ini ya, sehingga nanti tidak geser kiri kanan ketika mencetak. Tarik sedikit. Nah, kemudian tutup. Oke, tutup dengan kedua tangan ya. Nah, pastikan benar-benar mengunci. Kalau sudah, kita tutup. Nah, ada dua tombol ya, tombol power sebelah kiri, tombol fit sebelah kanan. Cukup tekan satu kali aja. Oke, printer akan menyala dan siap untuk cetak. Nah, sekarang kita ke aplikasinya ya. Pastikan sudah terinstall driver yang namanya E460. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ada E460. Nah, kemudian untuk mencetaknya ada bawaannya namanya bartender. Oke, untuk labelnya sendiri, nah seperti ini. Kita cek dulu ya. Pertama kita masuk ke file page setup ya. Nah di sini untuk page-nya 32 x 18. Nah 32 dikalikan 3 itu sama dengan 96. Jadi untuk halaman utuhnya 96. Kemudian height-nya kita ketik 15. Nah kenapa bukan 18? Karena 3 mili terpakai untuk Blackmark-nya ini makan 3 mili, sehingga kita ketik tingginya itu 15. Oke, kemudian di sini saya buat potret 180 agar tampilannya nanti tidak kebalik.
kemudian di bagian layout, nah row-nya 1, jadi 1 baris, kolomnya 3. Jadi 396 tadi dibagi 3 menjadi 32. Jadi ada 30 width labelnya 32. Nah, ini kelihatan di sini widthnya 32 kali 15. Oke, nah, tidak ada lagi yang perlu disetting. Ini hanya save out untuk desainnya. Klik OK. Nah, di sini kita tinggal buat ya. Tadi saya sudah membuat desainnya berupa teks, roti pie coklat. Kemudian barcode-nya di sini saya gunakan barcode code 128. Kemudian untuk harga saya pasang di sebelah kiri. Oke, kalau mau mencetak tinggal klik ini, file print atau Ctrl P. Nah, klik icon printer. Nah, sebelumnya kita klik namanya dokumen properties. Nah, yang kita cek adalah di yang pertama di stok. Nah, pastikan print metodenya menggunakan, ada 2 pilihan ya, thermal transfer karena tadi kita pakai ribbon ya. Kemudian media type-nya karena menggunakan black mark, nah kita pilih namanya continuous mark sensing. Kalau web sensing itu untuk gap. Nah, kalau black mark namanya mark sensing. Oke, option ini untuk settingan darkness, ini saya pakai defaultnya aja. Oke, kalau sudah diklik OK. Nah, kita print, saya print 30 pieces. Oke, print. Nah, cepat sekali ini kecepatannya dengan 5 IPS. Saya print lagi. Saya naikkan jadi 60. Nah, tidak ada yang loncat, pas di label black mark ukuran 32 x 18. Untuk menyobeknya cukup mudah, tidak perlu ditarik. Tapi, nah ini kalau diperhatikan giriginya ada di atas ya ini. Giriginya, jadi tinggal tarik label ke atas, kemudian tarik. Nah, sudah rapi. Nah, bisa tinggal tempel ke produk kamu. Oke, saya print 1 kali lagi. Nah, hasilnya hitam bagus. Oke, demikian ya Sobat Kasen. Nah, cukup mudah dan produktif sekali ya printer Kasen E460 ini. Efisien karena tidak menggunakan gap. Nah, sehingga kamu bisa optimal ya dalam mencetak label untuk produk kamu. Oke Sobat Kasen, nah tetap stay tune dan follow di Kasen Indonesia. Kita berjumpa lagi pada panduan berikutnya. Sampai jumpa.